kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, kami haturkan Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni, Ya Sayyidi wa Rabbi wal ahla wal aulada wal amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula. Ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan nasakh wassalam. Ya man bihi wa urifal khallaqu laulaka ma khuliqatil khalaiq min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nurillahi qad khalaqa. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhas syafi'u ya musyafa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini bi'iznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musillatin lil hadratil alim. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir ibtawah bina qurrib wa'alif bainana ya Rabbana qurrib wa'alif bainana ya Rabbana qurrib wa'alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadatul Mukarram Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wa'idiyah Qaddasallahu sirrah ada duaan wal mukarramah Mbah Nyai radhiyallahu anha al mukarramin, para bapak ibu pramu perjuangan Wahidiyah, para bapak Khatimul Wahidiyah provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kecamatan dan imam jamaah yang hadir. Al-Mukarramin, para bapak alim ulama, yang terhormat para bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir,
Yang terhormat para bapak ibu tamu undangan, para mujahidin wal mujahidat, dan anak-anakku, kanak-kanak remaja yang saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelenggarakan Mujahadah Kubro gelombang yang pertama. Yang mudah-mudahan Mujahadah Kubro ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi tarbiyah nadroh beliau Ghausul Zaman Rodaan, hingga membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihim wassalatu wassalam, wa alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghausul Zaman wa awani wasairi auliyai radhiyallahu ta'ala anhum, wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim, wa amatana bi amdadihim kama yaluku bika babim, amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara yang mulia ini betul-betul diridhai Allah SWT, diberi manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan saya tak lupa menyampaikan rasa syukur terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Untuk itu saya hanya dapat menaikkan doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khassataini fid dini wad dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, malam hari ini adalah Mujahadah Kubro gelombang yang pertama yang diperuntukkan untuk para PW-PW baik dari pusat maupun daerah-daerah. Ya, mari Mujahadah Kubro ini kita laksanakan dengan yang sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, sebagai pengawalan dari daripada Mujahadah Kubro gelombang yang kedua dan seterusnya. Para bapak, para ibu yang kami hormati, didhawuhkan di al-hikam ma asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Apabila sesuatu itu di awalnya itu baik, diterima oleh Allah SWT, maka di akhirnya nanti juga akan baik dan bermanfaat. Karena itulah para bapak, para ibu yang kami hormati, malam hari ini adalah malam yang pertama. Apakah Mujahadah Kubro ini akan diterima oleh Allah SWT atau ditolak? Apabila ini diterima, ya Mujahadah Kubro selanjutnya akan diterima karena di awalnya menjadi baik.
Tapi apabila di malam hari ini ditolak atau kurang sukses, maka selanjutnya kurang sukses karena yang pertama. Untuk itulah para hadirat, mari kita pada malam hari ini dengan sungguh-sungguh ngetok semua kekuatan yang ada untuk memohon kepada Allah SWT hingga acara kubro yang pertama ini betul-betul diterima, diberi barokah, manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kita oleh Mbah Yai Mu'alif Salat Waitiyah telah dibimbing dan dituntun untuk menuju usul kepada Allah SWT. Bahkan bukan hanya dibimbing dan dituntun untuk usul pada Allah, tapi dibimbing dan dituntun untuk ikut berjuang bersama beliau untuk umat dan masyarakat. Kita perjuangkan iman Islamnya menuju fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kehormati, setapak demi setapak Badan Waitiyah oleh Allah diberi peningkatan yang luar biasa, makin maju, dan Waitiyah makin tersebar di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Berbagai macam fasilitas kita bangun, usaha-usaha kita dirikan, yang kesemuanya ini untuk mendukung perjuangan kita hingga diberi kemudahan dan kesuksesan oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, dulu di awalnya Waitiyah, kepanitiaan atau organisasi Waitiyah sangat sederhana, yang ada hanya 4 badan. Kemudian ditambah ada badan perlengkapan, kemudian dikembangkan ada badan pendidikan Waitiyah yang bertugas menangani dan menyelenggarakan pendidikan Waitiyah. Alhamdulillah, pendidikan Waitiyah juga makin maju. Kita mampu mendirikan tingkat TK, SD, SMP, perguruan tinggi. Bahkan kita telah membuka sekolah di luar Kedung Lu, yaitu di Kepanjen Malang. Ya, mudah-mudahan nanti kawan di luar Kedung Lu pun akan lebih maju sama dengan yang ada Kedung. Alhamdulillah pula kita dirikan kursus-kursus, ya, training dan sebagainya, dan kita dirikan usaha-usaha yang kesemuanya itu untuk mendukung perjuangan Waitiyah. Kita adakan upgrade penataran untuk mendidik kader-kader pejuang Waitiyah dalam segala bidang, baik yang pendidikan, bidang organisasi, administrasi, bidang ekonomi, dan bidang kesadaran kepada Allah itu sendiri. Para hadirin hadirat yang kami hormati, di bidang ekonomi kita telah mampu bangun koperasi-koperasi di seluruh Nusantara. Di Jawa Timur ini ada tidak kurang 200 koperasi. Di setiap kecamatan kita dirikan koperasi Waitiyah. Di Jawa Barat sudah ada, di Jawa Tengah sekitar 65, di Jawa Barat ada 25, di DKI dan di luar Jawa. Ini kita maksudkan bahwa perjuangan Waitiyah tidak sekedar kita membicarakan soal iman saja, tapi perjuangan Waitiyah juga bicara ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di awalnya membicarakan dan memperjuangkan soal iman, Islam, amaliyah dan akhlak. Kemudian Rasulullah membangun suatu bentuk sosial baru di Madinah, dibangun suatu budaya dan peradaban baru, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dibangun, hingga menjadi perjuangan Islam yang universal, menyeluruh semua aspek kehidupan diperjuangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhirnya menjelma suatu perjuangan yang mendunia, yang selama 700 tahun
telah mampu menguasai dunia. Para hadirin hadirat yang kami hormati, tentunya Mbah Yai juga ikut melihat daripada atau itba kepada Rasulullah SAW. Perjuangan kita sudah mulai ke arah universal. Ekonomi kita bangun, umat kita bangun, dan alhamdulillah para hadirat, kita telah mampu membangun satu badan, apa itu, bantuan dana koperasi, yang kita tugasnya menyalurkan bantuan-bantuan untuk modal koperasi di seluruh Nusantara, yang mungkin nanti akan kita sempurnakan hingga menjadi satu bank yang menyalurkan bantuan kepada individu-individu pengamal, hingga pengamal nanti kita bina ekonominya, kita bantu permodalannya untuk membangun ekonomi Islam yang mandiri dan mampu memperjuangkan umat Islam yang lain. Alhamdulillah para hadirin hadirat, di bidang teknologi Wahidiyah juga sudah mulai akan mendirikan sebuah organisasi usaha, yaitu informatika teknologi komputer. Alhamdulillah para hadirat, ini juga ditangani oleh remaja-remaja Wahidiyah, sehingga masalah komputerisasi di Kedunglo sudah kita tangani sendiri, baik programnya, perakitannya maupun maintenance-nya. Alhamdulillah para hadirat, ya mudah-mudahan nanti diikuti bidang teknologi, kita bangun perbengkelan dan ke arah teknologi hingga Wahidiyah nanti berbicara pada teknologi, bahkan teknologi yang sangat tinggi. Para hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam penyiaran alhamdulillah tadi saya disampaikan oleh saudara kita pengamal dari Papua. Alhamdulillah Allah telah membuka perjuangan kita di Papua. Di daerah-daerah telah diterima Wahidiyah, bahkan kita bentuk perjuangan Wahidiyah di sana. Ya mudah-mudahan nanti tidak akan lama lagi di seluruh Nusantara merata berlanjut. Dan insya Allah nanti ini saudara kita dari Papua yang lain juga akan hadir dalam perjuangan kita ini. Para bapak, para ibu yang kami hormati. Tapi maaf, di bidang batinnya mari jangan sampai kita terlena. Justru batinnya ini yang harus kita perhatikan. Kesemuanya kita bangun tadi untuk perjuangan batiniah, untuk menunjukkan iman dan Islam kita. Perjuangan kesadaran kepada Allah tidak bisa dibangun dengan ekonomi. Kesadaran kepada Allah tidak bisa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kesadaran kepada Allah adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kemajuan yang diberikan Allah kepada kita, baik ekonomi, sosial, budaya, teknologi, jika tidak dapat hidayah dan taufik dari Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah, justru makin jauh dari Allah Ta'ala. Disangkakan man istada ilman walam yastad hudan lam yastad illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya, bertambah kekayaannya, bertambah kemampuan teknologinya, tapi dia tidak bertambah mendapat hidayah dari Allah SWT, maka tidak akan makin dekat kepada Allah, tapi justru dia makin jauh kepada Allah Ta'ala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para bapak, para PW daerah, kemajuan-kemajuan yang diberikan pada kita oleh Allah, jangan ini menjadi hijab pada kita, hingga kita marem, tidak bisa atau tidak bergerak di bidang batiniah kita. Kita makin merosot, makin jauh dari Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, Mbah Yai Qaddasallahu sirah sejak dulu sudah banyak mendawuhkan pengamal Wahidiyah. Saya khawatir sebagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ketika dicoba, menderita, melarat, mereka kuat, imannya makin meningkat, ibadahnya makin mempeng, DP kepada Allah makin mempeng. Tapi ketika Islam ini dibukakan fadlnya oleh Allah Ta'ala, kemajuan dalam segala bidang, maju ekonomi, teknik, tapi dia tidak kuat, justru jauh dari Allah. Mbah Yai juga mengkhawatirkan ini terjadi pada perjuangan Wahidiyah. Wahidiyah zaman Mbah Yai dicoba, serba kekurangan, ilmu pengetahuan tidak memiliki, apalagi teknologi, ekonomi tidak memiliki, yang adanya keyakinan kepada Allah SWT. Mereka berjuang dengan giat dan gigih
saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya khawatir kata Mbah Yai, apabila wakidah nanti suatu saat dibukakan oleh Allah SWT fadlnya kepada Waidiyah, dibuka soal ekonominya, ilmu pengetahuannya, teknologinya, tapi tidak kuat pengalaman Waidiyah, justru berlarut-larut dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari PW baik pusat terutama sama daerah-daerah hendaknya di dalam menerima nikmat Allah itu kita harus senantiasa nangis dan berdiri kepada Allah. Jangan-jangan kita tidak mampu menerima nikmat Allah ini hingga nikmat menjadi siksa bagi kita semuanya. Siksa ini bukan hanya kita rasakan, tapi saudara kita di luar pengamal yang tidak tahu apa-apa ikut merasakan azab dari Allah SWT karena kegelonjongan kita ini. Karena itu mari kita tingkatkan dimanapun berada, kita senantiasa kita mempeng mujahadah. Dan alhamdulillah pada tahun ini kemarin saya ajak, yaitu yang ada di pusat dan seluruh anak pondok Kedunglu, satu surau saja puasa selama 10 hari. Semua baik anak-anak remaja maupun bapak dia saja riadah untuk membaca itu puasa selama 10 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu nanti kita setiap tahun bisa melakukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya kita niat mencari ridha Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberi peningkatan yang luar biasa hingga kita sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kami juga minta kepada PW daerah-daerah untuk membuat satu perencanaan penyiaran yang lebih baik lagi. Harus ada peta perjuangan Waidiyah. Misal satu daerah ini kita peta ada berapa kecamatan dalam pemerintah, kemudian berapa kecamatan yang telah ada pengamal Waidiyah, supaya Pak Wawi daerah membuat perencanaan daerah yang belum ada pengamalnya. Ini ada satu rencana penyiaran oleh PW. Sebab selama ini penyiaran kita ada sifat perembesan orang ke orang secara individual, secara ke-PSB-an ya ini kurang. Karena itu kami minta hendaknya ada peta penyiaran dan ada program sekaligus dengan waktu yang ditentukan, hingga langkah kita langkah yang terkoordinir, langkah yang terencana. Dengan demikian akan diberi kecepatan oleh Allah untuk mengajak umat dan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tingkat kecamatan juga supaya membuat satu peta. Kecamatan saya ada berapa desa, sudah ada berapa yang ada pengamalnya, kemudian berapa yang belum ada, hendaknya ada suatu usaha yang konkret. Begitupun tingkat desa. Di desa kami ada berapa RT, ada berapa langgar, ada berapa kelompok RW. Kemudian harus ada satu perencanaan di RT mana yang belum ada. Alhamdulillah para hadirat yang kami hormati, semisal di desa Bantar di mana Kedunglu ada, ini hampir setiap lingkungan, setiap langgar ini sudah jamaahnya. Hingga kalau dulu kita jamaah tingkat desa adalah PW tingkat desa, tapi sekarang di Bantar sudah tidak bisa dikirakan lagi. Karena di desa ini setiap gang, setiap langgar sudah ada pengamal Waidiyahnya. Hingga perlu adanya pembentukan PW tingkat desa yang memimpin semua jamaah-jamaah yang ada, baik remajanya, kanak-kanaknya. Ini alhamdulillah nanti kita bikin percontohan termasuk di desa Bantar, karena sudah banyak sekali jamaah di desa ini. Hampir setiap RT kelompok ada jamaahnya. Karena itulah kalau kita jamaah sebagai PW daerah di tingkat desa ini sudah sulit diterapkan. Kemudian jamaah yang mana sebagai wakil tingkat desa Bantar Lor itu sendiri. Bagilah mungkin di daerah-daerah yang lain yang jamaahnya sudah lebih dari satu jamaah bapak-bapak, jamaahnya sudah lebih dari satu jamaah ibu-ibu. Hendaknya ini juga sudah ada pemikiran, ada pembentukan jamaah tingkat desa. Tentunya ini harus konsultasi dulu dengan PW kecamatan dan kabupaten, hingga nanti ada bimbingan teknik dan pembentukan PW tingkat desa itu. Karena itulah juga Bapak Urwil ini hendaknya buat satu perencanaan
untuk membentuk PW tingkat desa, di mana selama ini kita belum pernah membentuk tingkat desa, yang ada hanya jamaah tingkat desa saja, dan itu sebagai perwakilan PW di tingkat desa. Ya mudah-mudahan setelah umroh nanti Urbil bisa membuat perencanaan, percontohan hingga daerah lain nanti bisa mengikuti. Para bapak, para ibu yang kami hormati, pengalaman dalam sejarah, perjuangan Wahidiyah tidak bisa hanya semata-mata mengandalkan lahiriah. Perjuangan Wahidiyah tidak bisa semata-mata mengandalkan giat. Perjuangan Wahidiyah tidak bisa semata-mata mengandalkan ilmu dan ekonomi, tapi Wahidiyah ini pengalaman dengan batiniah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, apabila bapak ibu, anak-anak remaja ada kesulitan di daerahnya, mungkin ketidakmampuan kita di bidang ilmu dan sebagainya, hingga kita buntu jalan tidak bisa menyiarkan, maka jangan putus asa, kembalilah batiniah, mujahadah yang sekuat-kuatnya. Insya Allah nanti akan membukakan jalan keluar oleh Allah SWT. Akan dimunculkan tokoh-tokoh atau orang-orang yang mau dan membantu kita untuk perjuangan tersebut. Karena itulah sekali lagi, jangan putus asa, jangan takut, tapi kita nyuwun kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika memberangkatkan pasukan Islam, dalam pidatonya beliau berkata, wahai laskar Islam, kamu lihat kemampuanmu jauh di bawah kemampuan lawan, jumlah pasukannya jauh di bawah jumlah pasukan lawan, teknologi persenjataannya pun jauh di bawah lawan, tapi kau memiliki yang tidak dimiliki oleh lawan itu, yaitu doa. Mereka tidak punya doa. Dia berjuang, dia bertempur hanya karena perintah pimpinan, dan hanya karena bekerja mendapat gaji. Tapi kau umat Islam, kau bukan karena gaji, tapi kau karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka umumnya takut mati, tapi kau mencari syahid hingga kunci surga terbuka. Para bapak, para ibu yang kami hormati, pengalaman Wahidiyah adalah itu. Kita berjuang bukan karena ingin disanjung oleh kanan kiri kita. Kita berjuang bukan ingin jadi pahlawan, tapi ini berjuang hanya untuk berjuang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita berjuang betul-betul lillah dan billah, akan ditolong oleh Allah SWT. Tapi kalau perjuangan kita hanya sekedar ingin eksistensi sosial, ingin disanjung, maka kita akan tertipu para hadirin hadirat yang kami hormati. Karena itulah ada hadirat, mari sekali lagi, jika menghadapi situasi yang kita tidak bisa apa-apa, ngetok saja mujahadah kepada Allah SWT. Insya Allah Anda akan dituntun oleh Allah SWT wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu. Para bapak, para ibu yang kami hormati, di samping kesemuanya tadi, di samping kita mujahadah makin meningkat, mari yu'tikulladzi haqqin haqqah taqdimul aham fal aham tsummal anfa fan anfa. Kita tidak cukup hanya hati kita usul kepada Allah, tapi dalam muamalah tidak kita isi. Di dalam muamalah dan ibadah kepada Allah, Mbah Yai memberi tuntunan, yaitu yu'tikulladzi haqqin haqqah taqdimul aham fal aham tsummal anfa fal anfa. Ketika kita harus hubungan kablum minallah, ya harus kita isi. Ketika kita harus ibadah kepada Allah, harus kita isi. Ketika kita harus bermasyarakat, harus kita jalani. Ketika kita sebagai rakyat, kita jalani. Tentunya lillah dan billah. Di dalam mengisi kewajiban-kewajiban ini, mari kita mendahulukan yang penting, taqdimul aham fal aham tsummal anfa fal anfa. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari jangan sampai kita terlena, kemudian kita tidak kita isi bidang-bidang yang lain. Mbah Yai mendawuhkan, itu pokok dari makrifat lillah billah dan li rasul bi rasulil qasbil qasbil. Tapi furuknya, cabang dari makrifat, yaitu bab ridho, bab tawakal, bab syukur dan sebagainya, ini harus kita isi. Ini menjadi kewajiban kita. Para bapak, para ibu yang kami hormati, karena bahwa ridho, syukur dan sebagainya ini buah daripada kesadaran kita kepada Allah SWT. Bagaimana kita ketika mendapat nikmat dari Allah SWT, apakah kita syukur kepada Allah?
kemudian nikmat itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, atau nikmat itu kita salah gunakan kemudian kita untuk berlarut-larut di hadapan Allah SWT. Begitupun pula hadirat yang kami hormati, ketika kita dicoba ada kekurangan, ada sedikit cobaan, apakah kita ridho atau kita maafnya tidak bisa menerima qada-qadarnya Allah Ta'ala. Jika kita tidak menerima, kita ada dosa dua, kita sudah menentang Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati. Begitupun pula dalam kehidupan kita, kalau kita sudah lillah dan billah, tentunya amaliyah kita akan jadi baik. Baik hubungan kita kepada Allah, kepada masyarakat. Maka seorang yang telah lillah dan billah, ini akan didukung oleh syariat yang berjalan dengan baik. Apabila kita lillah billah tapi ibadahnya, syariatnya masih murad-marid, ini tertipu para hadirat. Itu hanya ilmiah yang kita miliki, tapi zauqiyah tidak ada. Hingga hati kita sulit, tidak mau kita ajak ibadah kepada Allah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, jika kita telah menghadapi demikian, maka cepat-cepat tobat dan nangis kepada Allah SWT. Kita hanya kembali kepada Allah, Allah yang akan membimbing kita. Para bapak, para ibu, anak-anakku yang saya sayangi, pada saat kita sulit untuk ibadah kepada Allah, pada saat kita terjerumus dalam maksiat, maka kembalilah kepada Allah SWT, nangis tobat, mohon dibimbing oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, begitupun pula mari kita lihat tetangga kita, masyarakat kita yang belum sadar kepada Allah SWT. Mari saudara-saudara kita yang belum ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah sesuatu yang datang dariku, walau kau hanya dapat satu ayat. Para hadirin hadirat yang kami hormati, logikanya kesadaran yang telah diberikan Allah kepada kita melalui saudara-saudara kita. Setelah kita pahami, kita terapkan ajaran ini, kita rasakan dan kita lakukan menjadi satu kehidupan kita, maka secara otomatis kita menjadi kewajiban kita untuk kita sampaikan kepada saudara kita. Apabila ini tetap tidak kita sampaikan kepada saudara kita yang belum menerima hidayah, maka mereka sahibul hak ini akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ada perintah balighu anni wal ayah. Sampaikanlah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, bagaimana kita mempeng mujadah kepada Allah, bagaimana kita lillah dan billah. Tapi kalau kita masih tenang, masih ridho melihat saudara-saudara kita yang belum sadar kepada Allah, ini palsu, jebakan para hadirat. Karena tidak lillah. Mungkin kita membantah, saya sudah berjuang tidak mampu, saya orang sini orang kecil tidak bisa bergerak apa-apa. Ya salahiriah kita tidak bisa, tapi sahabat ini ya kita bisa memohon kepada Allah SWT hingga oleh Allah dibukakan hati mereka untuk kembali fafiru ilallah pada Rasulullah SAW. Dalam sejarah kekuatan batiniah jauh lebih kuat daripada lahiriah. Bahkan selama perjalanan mahidiyah semua adalah dari kekuatan batiniah. Sebagaimana tadi yang diceritakan semuanya itu adalah itu batiniah seorang hadirat. Maka apabila kita mau ngetok sesungguhnya, insya Allah akan dibukakan. Bahkan Mbah Yai pernah mendawuhkan insya Allah, yaitu dawuhnya Mbah Yai bahwa Allah SWT memberi kita dua kekuatan. Satu kekuatan lahiriah, dua kekuatan batiniah. Kekuatan lahiriah yang kita sering kita bina, kita didik dengan pengetahuan, kita didik dengan keterampilan hingga meningkat. Tapi jarang orang yang membina kekuatan batiniah, hingga kekuatan batiniahnya tidak mampu mengimbangi kekuatan lahiriah. Padahal apabila batiniah ini dibina betul-betul akan mengalahkan kekuatan lahiriah, di mana lahiriah buntu tidak ada jalan. Ketika dia ngetok batiniah, oleh Allah dibukakan jalan-jalan ini hingga dia bisa melakukan yang kita tuju. Karena itu para hadirat yang kami hormati, mari kekuatan batiniah ini kita bina seiring dengan membina lahiriah kita. Riyadhah, latihan-latihan terus mujadah. Karena itu mari
Mbah Yai dulu menganjurkan kita hendaknya dimanapun dan kapanpun berada, kita senantiasa mujadah dalam hati. Setiap naik turunnya nafas, setiap kedap ning netro atau kedapnya mata kita, hendaknya terus mujadah. Jangan sampai lupa dan lepas dari mujadah. Kalau hati kita mujadah terus, paling tidak hati kita terus menghadap kepada Allah SWT. Hati kita terus DP kepada Allah hingga mendapat hidayah dari Allah, dan disitulah kita mudah mengatakan lillah dan billah. Maka pengalaman lebih mudah mengatakan lillah dan billah dalam keadaan mujadah daripada kita lillah billah dalam keadaan tidak mujadah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari kita menangis kepada Allah SWT. Jangan sampai kita nanti sudah kehabisan waktu, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi akhirnya kita menyesal nanti di yaumul qiyamah. Para hadirin, saudara kita masih banyak yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Bencana alam di mana-mana, ini semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menangis kepada Allah dengan sungguh-sungguh, jangan sampai ada yang tidak. Al-Fatihah. 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 Mari kita pusatkan pikiran kita menghadap pada Allah SWT. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi ya fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi ya fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi ya fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma kama antaluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama waluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fi lujjati baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuk wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat, mari suan kepada Rasulullah SAW, kita menangis, merasa dosa, nangis, mohon diberi tuntunan, usaha kita buntu dan gagal. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu warhau adrikni faqad lamtu abada wa rabbini
walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syason halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anak wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadan wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syason halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadan wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kun sason halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyid usilatin hadratil aliyah ya ayyuhal ghaus alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin ya ayyuhal ghaus alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat ilatif khudh biyati ya sayyidi ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'sal dhallat wa dhallat ilatif baldat khudh biyati ya sayyidi ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat ilati fi baldati khud ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il wal ali wa jalil anama musra'in bil wahidiyati li rabb ya Rabbana fir yasir riba alif ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin wal ali wa jalil anama musra'in bil wahidiyati rabb ya Rabbana fir yasir ibtawadi riba alif benar Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah abi hadil mujadda ya Allah istighraq al-Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi zaman wa awanihi wa sairi awliyaka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Balligh jami'al alamin. Nida'ana hadha waj'al ta'thiran balik Ali jami' alamin
إلى أن هذا وأيضا تنذير ولجميع العالمين. إنك على كل شيء قدير بالجبال جديد ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah min ghairi zaman anar barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.